Yuk kita lanjut pelajaran yang kemarin. Sekarang kita belajar mengenai first class function. Apa artinya first class function? Artinya kita men-treat si function tersebut seperti tipe data yang lain. Misalnya kita bisa bikin dia sebagai variabel atau identifier. Kita bisa passing dia sebagai variabel atau parameter, sebagai return value dan yang lain-lain. Jadi kalau teman-teman lihat function itu bisa dilempar-lempar ya. Jadi nggak hanya something yang memang kita hanya bisa panggil saja, tapi kita bisa bikin dia sebagai return value dan yang lain-lain. Nanti juga kita akan nyinggung sedikit mengenai MapReduce. Ini adalah fungsi yang sering dipakai di dalam big data. Oke, sekarang kita mulai aja, kita cobain ya. Di sini kita bikin fungsi yang namanya double, berarti parameternya adalah x, integer, tipe datanya integer, dan dia return value-nya adalah integer. Ini simple sama seperti yang kemarin, kita bikin double. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah deklarasi dari fungsi yang kita buat tadi. Kalau misalnya kita panggil, ya nggak ada yang istimewa ya, pasti dia return. Tapi seperti yang kita bilang tadi, kita bisa membuat fungsi itu sebagai nilai variabel. Contohnya my double ya. Ini kita bikin variabel yang tipenya adalah fungsi yang parameternya adalah integer dan return value-nya adalah integer. Dan kita bisa assign double ini ke sini. Ini mungkin konsep yang mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya. Kalau misalnya belum pernah belajar functional programming. Ini dia yang kalian perlu lihat adalah ini. Jadi ini adalah parameternya dan ini adalah return value-nya. Ini adalah representasinya saja nanti di code-nya ya, maksudnya di bytecode yang di-generate sama Java-nya. Jadi ini nggak terlalu relevan kalau misalnya untuk functional programming-nya, ini implementation detail saja. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah declare ini dan kalian assign nilai dari double itu ke myDouble, berarti kalau misalnya kita panggil myDouble, sebenarnya yang dipanggil itu adalah double fungsi yang kita definisikan tadi. Kalau misalnya ini sudah bisa ditampung di dalam variabel, berarti kita bisa memperlakukannya seperti variabel dengan lempar ke parameter, return value, dan yang lain-lain. Seperti teman-teman yang bisa lakukan terhadap variabel biasa. Dan kalau misalnya kalian bikin lagi seperti ini, ya kalian bisa assign lagi. Jadi kalian bisa assign seperti variabel biasa saja. Oke, menarik ya. Jadi ini sesuatu yang mungkin baru ya, dan banyak lagi hal-hal yang memang spesifik ke functional programming dan juga skala ini ya. Misalnya teman-teman bisa bikin kayak gini supaya penulisannya tidak terlalu panjang gitu ya. Inference-nya bagus seperti yang aku jelasin kemarin ya. Misalnya seperti ini ya, dan kalian mau assign langsung aja ke variabel. Kalian bisa lakukan ini tanpa kalian harus specify parameternya. Nah, dia nanti melakukan hal yang sama. Dan kalau misalnya kalian simpan nilainya, myDouble panggil, ya berarti nanti nilainya menjadi 40. Oke. Sekarang kita coba ke fungsi maksimum ya. Jadi kita coba liatin gimana caranya kalau misalnya parameternya ada 2 gitu ya. Ini mungkin supaya tambahan, supaya memperkuat pemahaman. Ini ada parameternya 2 integer dan value-nya adalah, nah kita pakai inference-nya di sini. Return ini dan return ini. Berarti dia nanti akan di inference berarti nanti ini hanya return integer saja. Nih, dia di-infer sama dia. Oke. Sekarang kalau misalnya kalian teman-teman mau bikin gimana? Berarti kalian deklarasikan dulu signature dari functionnya. Misalnya ini berarti integer, ada 2 integer kan, karena ini ya. Integer dan return value-nya berarti ada arrow dan integer. Kalian tinggal masukkan seperti tadi, gitu ya. Nah, jadi kalian bisa panggil maximize. Nah, sekarang udah ada 2 contoh, teman-teman mungkin udah mulai familiar dengan ini, dan mungkin teman-teman bisa bikin yang lain seperti kayak pangkat 3 gitu ya, dan yang lain-lain. Sekarang gimana caranya kalau misalnya nggak ada parameter, ya kan? Di sini misalnya kita coba dengan model seperti ini, kita kali 50 gitu ya.
Ini expression juga kan, ya maksudnya ada string dikali 50 berarti dia akan di repeat sebanyak 50 kali. Ini adalah definisi yang sudah ada di skalanya. Jadi dia di-define sebagai method yang ada di string. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau ini sebenarnya di belakangnya gimana, tapi itu udah didefinisikan. Di sini parameternya nggak ada ya, empty, tapi dia return integer. Mungkin teman-teman udah bisa tebak ya apa parameter keluarannya, ya kan? Berarti ini nanti kayak gini kan, misalnya ya, returnnya apa? Integer, ya kan? String ya. Nah gitu. Coba kita lihat ya. Nah ini dia, teman-teman mungkin jawabannya udah benar. Dan kalian bisa panggil, misalnya kalian mau bikin for start, ya kan, kalian tinggal definisikan sesuai dengan signature-nya gitu. Kalian bisa print, ya kan, karena return-nya tadi adalah string ya. Jadi kalian bisa print seperti biasa. Tuh dia fungsi. Gitu. Oke. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai high order function ya. Jadi high order function itu kita memiliki function type dan kita memperlakukan value itu sebagai input parameter ataupun return value ya, seperti yang tadi. Sekarang kita coba definisikan yang kemarin juga udah ada contoh-contohnya ini ya, contoh yang sederhana tapi memberikan pada teman-teman pemahaman yang esensial. Berarti di sini ada dua parameter dan di sini sekarang kita coba passing function. Berarti parameter function ini adalah function gitu. Jadi tipenya adalah string dan balikannya adalah string. Sekarang kita definisikan seperti yang kemarin, if s tidak sama dengan 0, berarti kita akan panggil fungsinya karena aman ya, safe kan, karena dia nggak 0. Jadi kita bebas melakukan operasi terhadap stringnya. Kalau enggak, return aja balik s-nya gitu. Nah, sini kita definisikan seperti itu. Ini adalah parameternya ada dua, ya kan, s dan f. S-nya tipenya string dan F-nya adalah fungsi yang parameternya 1 dan ini. Jadi selama nanti dia memenuhi signature ini, dia bakalan bisa dipassing ke dalam. Nah, sekarang kita bikin satu fungsi yang memang sesuai dengan ini supaya kita bisa passing kan ya. Misalnya S string ya. String kelas itu memiliki metode reverse. Kalian bisa bikin kayak gini, tapi karena dia parameternya nggak ada, bisa langsung kalian bikin kayak gini supaya lebih konsis. Kalian bisa lihat ini memenuhi ya, karena ada string, returnnya string. Berarti ini string, returnnya string. Terus kalian bisa panggil. Kalau misalnya kalian lewatkan null dan kalian lewatkan reverser, nah balikannya null kan, karena dia di return langsung. Tapi kalau misalnya kalian bikin seperti ini, tuh dia akan dibalikin ya. Jadi dia memang benar-benar sesuai dengan signature-nya. Jadi setiap apa yang ada memenuhi ini dia akan bisa dilakukan. Nah sekarang kita coba lanjutkan dengan function literals. Jadi kalau function literals itu dia nggak punya nama. Artinya nggak punya nama. Kalau yang tadi kan kita bisa bikin save string ops gitu ya. Ini kan ada namanya, which is ini. Kita bisa panggil dia karena ada identifiernya. Kalau ada nama bisa kita panggil ya. Sekarang kita bikin fungsi yang dia nggak punya nama gitu ya. Soalnya kalian bikin gini kan, doubler seperti yang tadi, x dan integer. Nah di sini kalian kan lihat di sini nggak ada namanya ya. Kita hanya define parameternya apa dan langsung bodinya apa atau expressionnya apa. Dan itu langsung kita assign ya. Bukan seperti tadi kita definisikan dulu ininya dengan kasih nama ya kan, def ini baru habis itu kita assign. Ini enggak. Jadi langsung pakai arrow ya. Ini enggak ada namanya. Langsung ya ini fungsi yang satu parameter baru nanti returnnya adalah integer. Ini bisa dilakukan kayak gini. Inilah yang namanya ekspresi lambda ya teman-teman, kalau misalnya udah pernah dengar. Misalnya sekarang ini kita tinggal panggil aja. Oke, nah itu dia.
Nah, sekarang kalau misalnya kalian pernah dengar di Java, ada yang namanya anonymous function atau mungkin lambda expression gitu. Di C# juga ada dan yang tempat yang lain juga ada. Jadi itu benar-benar nyambung semuanya ya. Di Rust juga ada yang model kayak gini ya. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai implementasinya di bahasa yang lain. Oke. Yuk kita coba yang lain ya. Supaya terbiasa, coba kita bikin satu contoh lagi. Misalnya kita bikin greeter, hello world, or something gitu ya. Nah berarti parameternya satu ya. Kita akan buat satu parameter ya kan. Dan sini kita bikin pakai string verbatim ya, interpolation dan name ya. Jadi kita pakai nama ini, kita print di sini. Jadi kita tinggal panggil aja ya. Hello world ya, seperti biasa. Nah, coba kita bikin sesuatu yang lebih panjang ya. Jadi kalian bisa bikin, misalnya tadi kan kita udah punya fungsi maximize ya, kalian udah tahu gimana fungsinya. Nah, gimana kalau misalnya fungsi maximize-nya kita definisikan langsung. Berarti kalau maximize berarti kita cari nilai maksimal, berarti dari dua variabel. Berarti ada variabel pertama ya, ada parameter yang kedua, dan kalian langsung cek ya. Kalau lebih besar dari B, A else B itu ya. Nah ini dia langsung didefinisikan seperti ini, dan kalian bisa panggil ya seperti biasa. Oke. Sekarang kita balik ke save string operation yang tadi. Mungkin kalian masih ingat, tapi aku definisikan ulang aja di sini ya. Kita ulangin save string as ya, parameternya ini if ya as tidak sama dengan no, f panggil. Nah, kita tutup ya, ini yang tadi definisinya. Sekarang kita nggak perlu lagi bikin fungsi yang seperti tadi, tapi langsung dipanggil aja gitu. Misalnya kayak gini, kalian langsung definisikan anonymous function atau function literalnya seperti ini. Langsung dianggap dia sebagai value yang bisa kalian passing. Ini tinggal string.reverse. Tuk, ya kan? Coba perhatikan ini. Ini adalah definisinya ya. Ini cocokkan dengan yang ini. String parameternya adalah string satu parameter, dan juga dua ini adalah returnnya adalah string. Memenuhi ya. Nah, dan kalau misalnya kita ganti ininya menjadi ready, ya dia akan dibalikin. Yang paling seru adalah kalau misalnya kalian punya seperti ini, type inference-nya bakalan jalan. Kalian nggak perlu definisikan stringnya itu apa, tapi kalian langsung bisa bikin kayak gini. Oke? Nah ini bisa kalian lebih persingkat dengan cara, karena ini S-nya sama ya, parameternya ini, dan kalian panggil ini. Ngapain kita tulis berulang-ulang? Kalian tinggal pakai placeholder. Dan simple banget ya. Jadi ini bisa bikin code kalian lebih simple, atau mungkin bagi orang yang baru pertama kali baca code kalian lihat ini ngapain gitu ya. Tapi kalian dengan pelajaran ini kalian bisa lebih paham. Jadi nggak ada magic ya. Ini hanya syntactic sugar sebenarnya. Di belakangnya dia tetap bytecode, dan juga itu nanti dia jalanin di atas JVM. Jadi ini syntactic sugar aja sebenarnya. Yuk kita masuk ke sesuatu yang lebih kompleks lagi. Kita tadi udah definisikan save string ops. Misalnya kalian pengen buat fungsi literal yang lebih kompleks ya. Misalnya kayak gini. Kalian bisa lakukan misalnya kalau misalnya kalian perhatikan ini, kelihatannya kompleks ya, tapi sebenarnya enggak. Ini adalah lambda yang tadi, ya, tapi dia lebih dari satu statement ya. Jadi dia ada ngambil current time millisecond ya. Ini time-nya berapa, dan juga dia return ya, karena di sini dia yang terakhir, dia langsung balikin value. Value-nya itu
di return ke TimeUUID dan ini jadinya akhirnya di print ya. Kalau misalnya kalian bikin TimeUUID dia langsung bisa ke print seperti ini. Banyak cara untuk mengisi function itu ya. Itulah dia first class function dan di sini adalah partial function. Dan kalian udah belajar juga tentang lambda. Jadi selamat ya, kalian udah paham mengenai functional programming dan kalau misalnya ada hal-hal yang seperti sintaksnya agak aneh, ada lambda, itu kalian mungkin udah bisa tahu. Di pelajaran berikutnya kita akan lihat sampel-sampel yang ada di bahasa pemrograman lain. Stay tuned and selamat latihan.